Undang-Undang Dasar Negara Republik Jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga kini resmi disandang Erick Thohir yang menggantikan Dito Aryo Tejo. Meski lekat dengan dunia olahraga, penunjukan Erick sebagai Menpora jadi polemik. Karena Erick juga menjabat Ketua PSSI. Erick tegaskan bakal menanti keputusan FIFA soal jabatannya di PSSI. Hari status Bapak sebagai Ketua PSSI bagaimana Pak? Kan udah dijawab sama FIFA nanti. Ya, nanti dijawab sama FIFA. Kenapa sih senang nanya gitu terus? Kan saya udah jawab. Semua ada aturannya. Aturannya. Ya. Semua ada aturannya. Ya. Kita harus proper black and white. Kalau FIFA bilang Anda mundur, ya mundur, selesai. Gitu. Apa udah ada punya calon? Boleh, nggak apa-apa. Soal rangkap jabatan, Erick Thohir pastikan tak akan berpihak pada satu cabang olahraga dan berjanji akan mengayomi seluruh cabur. Kan saya pernah ketua Perbasi. Saya pernah ketua KOI. KOI itu mayungin basket sama bola atau enggak ya? Semua itu. Jadi udah pernah. Jadi don't worry. Ya, jadi ya saya rasa jangan pernah pertanyakan keberpihakan saya kepada olahraga. Ya, karena track record saya di olahraga cukup baik. Saya tadi sampaikan, saya hadir di sini tidak mau memimpin, tapi mau melayani, mengayomi. Tapi tadi kita harus semua introspeksi diri, harus menyatukan diri, targetnya apa. Jadi bukan target saya, target sama-sama. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Adrian Irfani bilang tak masalah jika Erick Thohir mampu menjalankan kedua jabatan secara seimbang. Tapi jika Erick terlihat menganak emaskan salah satu cabur, Komisi 10 akan bertindak. Nah, tetapi yang perlu kami pesankan kepada beliau bahwa jangan hanya menganak emaskan PSSI atau sepak bola. Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, tugasnya tidak hanya membesarkan PSSI, tapi juga cabur-cabur lain. Kalau sekiranya nanti sudah ada gejala-gejala Pak Erick mulai menganak emaskan PSSI atau salah satu cabur lainnya, ya tentu kami dari Komisi 10 nanti akan tiup fluid. Jadi supaya betul-betul kita ingatkan kembali bahwa Bapak sekarang bukan hanya Ketua Umum PSSI, tetapi sebagai Menpora yang harus membina seluruh cabang olahraga prestasi khususnya. Erick Thohir tentu kini harus segera fokus karena dihadapkan pada tugas-tugas yang tak mudah. Ia dituntut meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional, sekaligus mewujudkan mimpi pecinta sepak bola tanah air melihat timnas Garuda mentas di Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV. Apakah Erick Thohir sanggup menjalankan roda organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sembari menahkodai Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia? Atau Erick harus memilih salah satunya agar fokus menggapai prestasi tak terbelah? Kami akan diskusikan ini bersama para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Mas Akmal, apa kabar? Kabar baik, salam olahraga. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV kali ini. Dan lewat sambungan dalam jaringan juga bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Adrian Irfani. Assalamualaikum Pak Lalu, dengan Tifal di sini, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Mas Akmal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami kali ini. Kalau di paket informasi tadi, Pak Lalu kepada kami menyampaikan sebetulnya tidak ada yang kalau saya nilai ya Pak Lalu, tidak ada masalah sebetulnya kalau Pak Menpora saat ini masih berjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Kalau Anda? Catatan dari Pak Lalu kan tadi kalau ada masalah akan ditiup akan ditiup oleh Pak Lalu. Tapi gitu kalau kan. Anda pribadi merasanya? Sekarang gini, kita tidak bisa melakukan atau menganalisa tanpa adanya data dan fakta gitu kan, termasuk undang-undangnya. Sekarang kan orang kemudian apakah Pak Erick Thohir harus mundur atau tidak, misalnya statuta PSSI. Kan di statuta PSSI pasal 42 ayat 3 dan ayat 6 dan 7 tidak menyebut secara spesifik ketika seorang ketua umum PSSI memimpin atau menjadi menteri, maka dia harus lepas jabatan. Di situ disebutkan
bila ketua umum berhalangan, maka wakil ketua umum dengan pengalaman paling lama dan usia paling senior akan menggantikan posisinya, gitu kan. Di pasal berikutnya, pasal 6-nya adalah apabila ketua umum berhalangan di bawah 24 bulan, maka wakil ketua umum menjadi PLT. Kemudian kalau kemudian lebih dari 24 bulan berhalangan, maka wakil ketua umum akan meneruskan sampai masa bakti selesai. Artinya masa bakti PSSI sampai 2027. Berhalangan di sini kan bukan karena jadi menteri. Berhalangan yang diterjemahkan dalam statuta itu adalah yang pertama mengundurkan diri, yang kedua adalah meninggal dunia atau gangguan jiwa, gitu kan, yang membuat dia tidak punya kemampuan untuk memimpin organisasi. Artinya secara statuta PSSI tidak ada masalah untuk kemudian seorang ketua umum menjadi menteri. Kemudian statuta FIFA juga tidak menyebut secara definitif soal itu. Yang dikhawatirkan di FIFA adalah soal konflik of interest. Nah, kalau akan dipermasalahkan konflik kepentingan itu, menurut Anda beralasan tidak kalau ada yang mempertanyakan soal itu? Nah, konflik of interest di FIFA ini lebih kaitannya adalah ketika pengurus federasi ini ikut mengelola klub di sepak bola, baik itu sebagai CEO, sebagai presiden klub, atau bahkan sebagai kitman, gitu kan, yang masa ada kaitannya dengan sepak bola, tidak ada kaitannya dengan kementerian, gitu. Ini bicara statuta PSSI dan statuta FIFA. Tapi ini kemudian bicara undang-undang, misalnya undang-undang sistem keolahragaan nasional pasal 40 itu disebutkan tidak boleh rangkap jabatan, tapi di situ disebutkan pejabat negara memimpin KONI atau KONIDA, gitu kan. Kemudian yang sekarang menjadi undang-undang keolahragaan. Di Undang-Undang Kementerian pasal 23 juga tidak boleh rangkap jabatan, tapi kan ini rame. Yang lain kan ada yang juga jadi komisaris juga yang rame sekarang ini kan. Nah, ini yang menjadi problem apabila kemudian undang-undang ini mau dijadikan acuan dalam konteks meminta Pak Erick Thohir mundur sebagai ketua umum PSSI, maka menteri-menteri yang lain yang menjadi pengurus PB olahraga, maka dia juga harus melepas jabatannya. Konteksnya untuk Erick gimana? Ya, saya contohkan misalnya yang harus melepas jabat Pak Erlangga ketua USU harus melepas jabatannya. Kemudian Listio Sigit sebagai ketua sepeda juga harus, bahkan Pak Prabowo sebagai ketua Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia harus melepas jabatan karena dia pejabat negara. Nah, kaitannya sama Pak Erick ini kan karena beliau memimpin PSSI, gitu kan. Sementara Menpora, ketika dia menjadi Menpora, Pak Erick tidak lagi bicara sekedar sepak bola, tapi seluruh cabang olahraga, ada 73 termasuk sepak bola yang harus diayomi oleh Pak Erick Thohir dalam konteks ini, gitu kan. Tapi di sisi lain juga Pak, lalu ada beberapa pihak yang juga mengkomparasikannya dengan kasus waktu itu mantan Menpora Zainuddin Amali yang waktu itu dapat status sebagai wakil ketua PSSI kemudian menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menpora. Apple to apple nggak kalau kasusnya dengan Erick Thohir ini menurut Anda? Ya, kalau menurut saya beda kasus ya, karena memang waktu Pak Zainuddin Amali memang beliau sendiri yang memiliki niat khusus, niat mulia untuk membangun sepak bola kita agar bisa konsentrasi. Nah, justru saya melihat dengan ditunjuknya Pak Erick Thohir sebagai Menpora oleh Bapak Presiden, ini sinyal kuat bahwa pertama, Pak Erick Thohir harus menuntaskan tugas beliau membawa misi timnas senior kita masuk Piala Dunia 2026. Alhamdulillah kemarin U17 sudah masuk Piala Dunia, tetapi kurang komplit, kurang lengkap rasanya misi itu kalau misalnya timnas senior kita juga hari ini belum masuk Piala Dunia 2026. Nah, jadi kita berikan kesempatan agar Pak Erick Thohir bisa menuntaskan misi ini. Yang kedua, sebagai Menpora tentunya Pak Erick Thohir tidak hanya mengurusi sepak bola. Pak Erick Thohir juga seperti yang disampaikan oleh Mas Akmal tadi bahwa ada 73 cabur yang hari ini sedang menunggu gebrakan program dan tentunya pembinaan dari Menpora yang baru. Saya berharap cabur-cabur seperti badminton, kemudian angkat besi, panjat tebing, kemudian atletik yang sudah membawa nama harum bangsa ini di pentas internasional juga harus mendapat perlakuan yang sama. Makanya di beberapa kesempatan saya berusaha meyakinkan kita semua bahwa kalau saja nanti Pak Erick sudah keluar jalur, ya maka tentu kita akan mengangkat bendera offside kalau misalnya beliau terlalu mengurus sepak bola. Tapi kalau Anda pribadi, sorry saya potong Pak, tapi kalau menurut Anda menafsirkan konflik kepentingan terutama dalam statuta FIFA yang belakangan diperdebatkan di ranah publik ini, terbilang risiko yang masih terlihat tidak dengan posisi Pak Erick sekarang? Menpora iya, Ketua Umum PSSI juga iya?
Saya rasa dengan ketokohan dan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir, beliau bisa profesional lah dalam mengurus Menpora, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menpora hari ini. Saya rasa tidak akan ada konflik kepentingan selama kami juga di DPR RI, di Komisi 10 selaku mitra melakukan pengawasan yang baik. Saya berharap mudah-mudahan Pak Erick Thohir dalam hal ini betul-betul profesional, menggunakan kreasi, inovasi yang beliau miliki di tengah anggaran untuk Kementerian Pemuda Olahraga ini yang betul-betul minim, Mas. Oke, sehingga tidak ada risiko dari rangkap jabatan ini untuk kinerja Erick Thohir sebagai Menpora. Menurut Anda begitu? Iya, saya meyakini seperti itu. Oke, Anda membaca gimana? Ada risiko tidak sebetulnya? Iya kan bicara ini kan sekarang bicara ke pribadi masing-masing akhirnya. Apakah dia mau melepas jabatan, Pak Erick itu mau melepas jabatan karena merasa seperti Pak Zainuddin Amali ingin fokus mengurus PSSI maka melepas jabatannya sebagai Menpora, atau Pak Erick Thohir merasa bahwa beliau sanggup untuk pegang kendali dua-duanya gitu. Seperti yang beliau sebutkan dalam press conference Sertijab tadi, bahwa walaupun saya ketua umum PSSI, tapi saya pernah punya pengalaman sebagai ketua Komite Olimpiade Indonesia yang mengayomi 73 cabang olahraga. Beliau juga pernah menjadi anggota IOC, pernah juga menjadi ketua Perbasi, pernah juga kemudian menjadi anggota eksekutif di delegate di FIBA, organisasi basket dunia. Artinya secara portofolio Pak Erick Thohir ini menurut saya the right man on the right job untuk jabatan sebagai Menpora. Dan juga punya passion di sana, punya jaringan yang kuat. Bahkan beliau itu langsung dapat ucapan selamat dari Presiden FIFA, gitu kan? Itu dia. Nah, karena sudah dapat ucapan selamat juga dari Presiden FIFA Gianni Infantino, sudah diunggah juga lewat Instagram. Ada, kalau membaca lagi takaran atau captionnya, ada kesan bahwa tampaknya FIFA tidak mempermasalahkan posisi Erick Thohir yang merangkap Menpora dan juga Ketua Umum PSSI. Apakah bisa ditafsirkan begitu? Jawabnya nanti. Kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte.